Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi pertama-tama yang terhormat kepada Abi Hanif Umi dan selaku pengasuh pondok pesantren Al-Huda, dan yang terhormat kepada kedua orang tua saya sedang berada di rumah. Nah, jadi di sini saya akan memperkenalkan tentang ilmu mantek ya, melanjutkan kemarin. Nah, pertama-tama saya akan ulang klasifikasi ilmu hadis. Ada Jadi barang yang klasifikasi ngerti ilmu hadis password HP ini, dibagi Pak. menjadi dua. Yang pertama ada tasawur dan tasodik. Ya. Sana ya. Lagi presentasi diganggu. Nah, jadi yang pertama tasawur. Apa sih tasawur? Tasawur yaitu adalah konsepsi. Yaitu adalah sesuatu untuk agar kita tuh memahami makna suatu perkara tanpa hukum. Nah, jadi memahami makna suatu perkara tanpa hukum. Nah, tasawur dibagi menjadi dua. Yang pertama ada tasawur nadari dan tasawur daruri. Nah, tasawur nadari adalah tasawur yang menggunakan perhitungan, sedangkan tasawur daruri adalah tasawur yang menggunakan aksiomatis itu tanpa perhitungan dan tanpa pemikiran. Nah, kemudian contohnya apa tuh? Contohnya ini ya, buku mantek. Jadi contohnya itu adalah saya Apa? Aku ning Aska backup ngedit Lightroom. nih. Jadi contohnya itu Aska gawe edit card. jadi tasawur itu adalah konsep ya. Jadi maksudnya itu adalah dalam arti gambaran makna dari sebuah perkara. Sebagai contoh. Supaya biasa aja kan. Nah, kemudian lanjut kepada tasdik. Apa sih tasdik? Tasdik itu adalah legalitas. Apa maksudnya? Itu adalah sesuatu agar kita sesuatu pemikiran agar kita itu memahami dan mengetahui sesuatu apakah sesuatu perkara itu memiliki sandaran hukum atau tidak. Nah, tasdik dibagi menjadi dua. Yang pertama ada tasdik nadori sama tasdik daruri. Ya udah, tasdik nadori apa? Yaitu menggunakan perhitungan, sedangkan tasdik daruri itu tidak menggunakan perhitungan. Nah, kemudian yang ketiga ada apa? Gede apa nama judulnya? Saiki kok. Astagfirullah. Pendahuluan ya. Pendahuluan suatu perkara dari perkara lain. Jadi pendahuluan suatu perkara dari perkara lain itu ada 5. Yang pertama ada tabiat atau natural. Ya, jadi tabiat atau natural ini adalah perkara yang keberadaannya dibutuhkan oleh perkara lain yang berada di akhir. Nah, dan prosesnya itu tidak menjadi alasan. Contohnya itu adalah angka bilangan 1 atau 2 dan 2. Bilangan 1 dan 2. Nah, jadi 2 akhirnya dari bilangan 1 secara tabiat dan 1 bukan ilat. Nah, kemudian yang kedua ada ilat atau alasan. Nah, jadi didahulukan secara alasan. Nah, jadi misalnya itu adalah perkara yang didahulukan karena alasan. Contohnya itu adalah gerakan jari dan gerakan cincin. Nah, kan mengapa gerakan jari di awal? Ya, dikarenakan alasan. Kemudian yang ketiga didahulukan sebab zaman atau waktu. Kemudian contohnya itu mendahului bapaknya, kan duluan bapaknya lahirnya daripada anaknya. Kemudian didahulukan oleh makan atau tempat. Ya, kemudian terus mendahulukan syaraf atau derajat mulia. Nah, jadi didahulukan yang derajat mulia dulu, baru perkara yang lain. Misalnya itu dahulukannya orang alim daripada orang bodoh. Hari keempat. Kedua. Iya. Habis itu yang terakhir saya akan presentasikan tentang qaul. Qaul dibagi menjadi 2. Yang pertama ada qaul syarih dan qaul hujjah. Nah, jadi qaul syarih itu adalah untuk penghantar hati ya, agar kita bisa mentasawurkan, mengkonsepsikan perkara. Nah, jadi misalnya itu ada Mas Dery disuruh seniornya Mas Rodi misalnya itu. Nah, misalnya itu kayak misalnya, Der, tolong belikan jarang di warung. Nah, kan dikarenakan Mas Dery ini orang misalnya itu orang Amerika ya.
Jadi dia itu Apa? tidak Akal anjir. Ada misalnya kan ya. ada orang gini Amerika. misalnya itu Mas Dari itu orang luar Jawa, tidak tahu jarang itu apa. Nah, terus sedangkan Mas Diri memikirnya itu jarang itu kan kebalikan dari sering. Nah, jadi Kadang, jarang kan, kadang-kadang jarang. ya kan kebalikan dari sering. Sebenarnya nggak ngerti kapan bukannya. Nah, terus Mas Dari itu nanya, loh Mas jarang itu apa Mas? Nah kemudian Mas Rodi itu menjawab, jarang itu adalah air minum. Nah, Jarang kemudian bener ya, Mas Wan. Dedi kayak mengingat-ingat ya, menggambarkan penghantar hati itu. Ya penghantar hati itu memahami. Jadi paham jarang itu apa tanpa hukum. Anak baru sih berarti. Kemudian yang kedua ada qaul hujjah. Qaul hujjah yaitu adalah mentasdik suatu perkara. Ya. Contohnya itu. Ayo. Kurang ini, roti kok belum? Hah? Roti belum. Iya dah. Iya. Apa ini iki bisa ndak? Iya. Enggak. Sabar Mas Ed. Contohnya Iya, itu iya. misalnya itu Ayo, Mas Ed. ya ini yang menjadi penghantar. Mas apa nih Mek Siji? Karena barang siapa menjadikannya sebagai Nah, pegangan, ojo pindah-pindah, maka Mas dia Fit. akan mampu mengalahkan Istiqomah. lawan-lawannya. Nah, jadi misalnya apabila Mas Kau apa Rodi sih? itu menggunakan qaul hujjah ini sebagai pegangan, maka dia itu bisa mengalahkan lawan-lawan ketika debat. Misalnya itu ada dua ungkapan, alam ini berubah-ubah, kemudian setiap hal yang berubah-ubah itu adalah makhluk. Nah, dalam dua ungkapan ini bisa diketahui alam ini berubah-ubah. Semua yang berubah itu adalah makhluk. Berarti apabila alam berubah, ya, dan selalu setiap yang berubah Kok itu ana adalah tapi? makhluk, maka dapat diungkapkan bahwa alam itu adalah Cepet, sebuah makhluk. Lama. Ya. Oke, maka kedua ungkapan itu disebut hujjah. Ingin itu. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum Banter ya. warahmatullahi wabarakatuh. Abi. Tolong kan.